Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 42, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rahman bertanya kepada Alex, tentang apa yang terjadi kepada keluarganya. Sampai ayahnya melarang ia kembali ke kota Tokyo. Alex hanya mendapat perintah dari Aril Wijaya, tentang kabar, agar Rahman jangan dulu kembali ke kota Tokyo. Tuan Muda Rahman, aku benar-benar tidak tahu, ayah Tuan juga meminta aku membiarkan perusahaan global agar dibangkrutkan, dan menghilangkan perusahaan global. Alex berkata sambil tersenyum pahit. Kapan ini terjadi? Rahman Wijaya bertanya dengan suara berat. Tadi malam, kata Alex. Rahman mengerutkan keningnya dan buru-buru mengeluarkan telepon untuk mencari nomor telepon ayahnya yaitu Aril Wijaya. Tapi dia berturut-turut menelepon beberapa kali, semuanya mengatakan bahwa nomor yang dipanggil tidak berada dalam jangkauan. Rahman merasa hatinya sangat tidak tenang dan cemas. Aku sudah tahu, lakukan saja apa yang dikatakan oleh ayahku. Rahman Wijaya pergi meninggalkan hotel global sambil memegang kartu diamond. Ketika sampai di mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan memesan tiket ke kota Tokyo. Hanya saja dia hanya bisa mendapatkan tiket untuk besok siang. Bagaimanapun, dia harus kembali melihatnya. Dia membenci Aril Wijaya karena telah menyebabkan kematian ibunya, tapi bagaimanapun juga Aril Wijaya adalah ayah kandungnya. Pada sore hari, Rahman menerima telepon dari Luna yang mengatakan bahwa dia ingin mengundang orang-orang departemen untuk makan malam dan menyuruh Rahman Wijaya menjemput Agnes. Setelah Rahman Wijaya menjemput Agnes, dia tidak pulang ke rumah memasak tapi dia membawa Agnes makan ke restoran. Luna baru kembali jam 11 malam. Rahman sudah tidur, tapi ketika Luna naik ke atas tempat tidur, Rahman terbangun. Rahman melihat Luna, meskipun dia sudah mandi tapi dia masih bisa mencium bau alkohol. Beberapa hari ini mereka tidur di kamar yang berbeda, Rahman tidak tahu mengapa hari ini Luna mau tidur bersamanya. Sepertinya Luna melihat tatapan aneh di mata Rahman Wijaya. Luna berkata, apakah Agnes sudah tidur? Aku tidak ingin membuatnya terbangun maka aku tidur di sini, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Rahman tersenyum sedikit, tidak berbicara, membalikkan badannya dan melanjutkan tidurnya. Aku beritahu satu kabar baik, hari ini aku telah dipromosikan menjadi direktur penjualan. Luna mencondongkan tubuhnya ke arah Rahman Wijaya dan meletakkan tangan kanannya di bahunya. Oh, selamat ya, kata Rahman tanpa ekspresi. Hei, apakah ada orang yang mengucapkan selamat sepertimu? Luna merasa kesal, sikap seperti apa Rahman ini? Jika bukan seperti ini, harus bagaimana mengucapkan selamatnya? Rahman Wijaya mendekat ke arah Luna, senyum tipis terlihat di wajahnya. Suasana hatiku sangat baik hari ini, aku tidak akan melakukan perhitungan denganmu, tetapi aku akan memberimu penghargaan. Luna mengerutkan dahinya, dia berguling dan menimpa tubuh Rahman Wijaya. Keduanya saling berciuman sebentar, kemudian Rahman Wijaya mendorong Luna turun dari tubuhnya dan berkata, sudahlah, cepat tidur, aku agak mengantuk hari ini. Apa maksudmu? Sudah belasan hari dia tidak bermesraan dengan Rahman Wijaya, ditambah lagi hari ini dia minum anggur sedikit. Ketika Luna memiliki gairah yang tinggi, Rahman Wijaya berhenti dan Luna langsung marah. Aduh, aku benar-benar mengantuk. Rahman menjelaskan, kamu sangat mengantuk jadi tidak peduli dengan perasaanku. Luna berkata dengan marah. Rahman mengerutkan dahinya dan berkata, suasana hatiku tidak baik hari ini, aku tidak ingin melakukan itu. Luna menatap Rahman dengan sangat marah. Kemudian dia berkata sambil tersenyum dingin, Rahman Wijaya, jujur saja, apakah kamu curiga posisi direktur yang aku dapatkan itu tidak secara adil? Rahman Wijaya tidak bisa menahan tawanya, hatinya berkata bahwa posisi direktur itu dia yang mengajukannya, buat apa aku mencurigaimu, apa yang bisa dicurigai? Jika kamu tidak berbicara, apakah kamu sudah mengakuinya? Luna berkata dengan marah, kamu terlalu banyak berpikir. Rahman Wijaya berkata tanpa daya. Baiklah, aku yang terlalu banyak berpikir, maka kamu berikan aku satu alasan supaya aku tidak banyak berpikir. Kata Luna tidak masuk akal. Bukankah aku sudah bilang bahwa suasana hatiku tidak bagus hari ini? Oh ya?
Besok aku akan pergi ke kota Tokyo sebentar, kamu ingat untuk menjemput Agnes tepat waktu. Rahman berkata, kenapa kamu tiba-tiba mau ke kota Tokyo? Luna tertegun dan bertanya, rumahku kan ada di kota Tokyo, aku sudah beberapa tahun tidak pulang, aku ingin pulang lihat sebentar. Kata Rahman. Luna terdiam sebentar, kemudian dia ingat bahwa Rahman sepertinya memang berasal dari kota Tokyo, hanya saja beberapa tahun ini, dia tidak mengatakan akan kembali ke kota Tokyo dan dia juga telah mengabaikan. Apakah terjadi sesuatu dengan keluargamu? Sikap Luna menjadi lebih tenang dan bertanya dengan lembut. Tidak, hanya saja aku sudah lama tidak bertemu ayahku, aku ingin pulang melihatnya. Rahman Wijaya berkata dengan tenang. Rahman terpikir pembicaraan dengan Alex tadi siang, pada awalnya dia berniat membuat Luna perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan statusnya sebagai anak orang kaya, tapi sepertinya rencana itu harus dibatalkan, setidaknya sampai dia mengerti mengapa ayahnya melakukan semua itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang identitas aslinya. Aku ikut dan, kita bawa Agnes pergi bersama saja, kita sudah menikah selama beberapa tahun, kamu tidak pernah membawaku untuk bertemu dengan keluargamu. Kata Luna. Rahman terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tiketnya sudah dipesan, lain kali saja. Ayahnya saja sudah merencanakan berbuat seperti itu, dia pasti tidak bisa membawa Luna pergi. Beberapa hari yang lalu, dia benar-benar ingin membawa Luna dan Agnes bertemu ayahnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertemu dengan ayahnya atau tidak. Rahman, apakah kamu merasa aku dan Agnes tidak memenuhi syarat untuk bertemu keluargamu? Luna berpikir bahwa Rahman sengaja membuat alasan, hatinya merasa kesal. Apa yang kamu pikirkan? Tenang saja, suatu hari nanti, aku pasti akan membawamu ke Tokyo dan memperkenalkan keluargaku kepadamu, tentang bagaimana identitas ayahku. Rahman berkata, identitas dirimu, kamu masih memiliki identitas apa lagi? Luna terkejut dan menatap Rahman dengan tajam. Lupakan saja, kamu tidak harus membuat banyak alasan lagi. Kamu tidak ingin Agnes bertemu dengan kakeknya adalah masalahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Luna melihat Rahman sebentar, berbalik ke arah yang lain dan tidak mempedulikan Rahman lagi. Hanya saja hatinya sangat tidak bahagia. Dia merasa bahwa Rahman Wijaya menyembunyikan banyak hal darinya. Rahman tersenyum tanpa daya dan mengulurkan tangan untuk mematikan lampu dan tidur. Pukul 10 pagi keesokan harinya, Rahman sudah tiba di kota Tokyo. Dia sudah beberapa tahun tidak pulang, melihat kota Tokyo, dia memiliki suatu perasaan yang asing. Dia naik taksi untuk menuju ke villa keluarga Wijaya, villa itu tampak sedikit sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Kecemasan Rahman Wijaya semakin kuat, dia mendorong pintu villa dan berjalan masuk. Saat dia berjalan melewati sebuah gunung, matanya tiba-tiba melotot dan berhenti. Di belakang gunung, seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke arahnya dengan perlahan. Paman William. Rahman menyapanya dengan senang ketika melihat pria tua berambut putih itu. Paman William, bagaimana kabarmu? Ayahku di mana? Bersambung.